saya sebagai coachnya, Bapak Ya. sebagai coachnya. Kasusnya itu, kasus saya seorang guru SMK yang mempunyai masalah tentang kurangnya antusias murid-murid yang saya ajar. Hal ini terjadi terlihat ya dari kurang aktifnya anak-anak di kelas, kemudian pengumpulan tugas yang hanya 50% dari jumlah murid-murid dalam satu kelas. Saya mulai ya Pak ya? Dimulai aja Bu. Ya. Assalamualaikum Pak Romi, apa kabar? Waalaikumsalam, alhamdulillah. Baik Bu. Pak Romi, Ya bolehkah Bu. saya minta waktunya sebentar? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir di kelas Pak. Oke, boleh. Apa yang mau Ibu ceritakan Bu? Silahkan. Begini Pak Romi, akhir-akhir ini saya itu merasa murid-murid di kelas yang saya ajar itu kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu juga murid-murid saya itu yang mengerjakan tugas dari saya itu hanya sekitar 50% Pak dari tiap kelasnya. Oh gitu ya. Jadi begini, menurut Ibu, apa yang Ibu harapkan dari obrolan ini kira-kira? Saya mengharapkan solusi ya Pak atas permasalahan saya tadi tentang antusias murid-murid yang saya ajar itu Pak. Oke, menurut Bu Endah ya, hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu itu kurang antusias dalam pembelajaran bersama Ibu? Kalau saya ingat-ingat kembali ya Pak ya, hal yang menyebabkan murid-murid saya itu kurang antusias itu adalah yang pertama itu karena pembelajaran saya itu sepertinya mungkin sedikit membosankan gitu Pak. Terlalu monoton ya, saya itu terlalu dominan untuk berbicara gitu Pak, bercerita di depan murid-murid saya. Terus yang kedua itu saya itu juga tidak memberikan kesempatan murid untuk berpendapat gitu Pak. Jadi mereka itu kurang aktif berbicara pada waktu pembelajaran saya gitu Pak. Oh begitu Bu ya. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Ibu nih ya supaya antusias dalam pembelajaran? Kalau menurut saya ya Pak ya, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asik ya Pak ya, yang tidak monoton dan juga tidak membosankan Pak. Oke, wah saya sependapat Bu ya seperti itu. Lalu menurut Ibu apa saja yang bisa membuat murid-murid Ibu itu menjadi antusias dan merasa asik, tidak bosan lah pembelajaran itu? Menurut saya ya Pak ya, pembelajaran itu harus berpusat pada murid Pak. Nah betul. Murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran. Kemudian adanya speaking gitu Pak, atau game gitu ya Pak ya, supaya pembelajarannya itu lebih menarik gitu Pak. Oke, lalu begini Bu, mengenai tugas yang tadi ya yang diberikan pada murid-murid Ibu itu, apakah penyebabnya sehingga kurang antusias gitu dalam pengumpulan tugas? Gini Pak, kemungkinan itu ya karena tugas saya itu mungkin terlalu banyak Pak ya, dan isinya itu banyak pertanyaan tanpa saya memberikan sumber yang beragam dan mengasihkan. Oh gitu. Kalau boleh tahu ya Bu ya, Ibu itu menggunakan sumber belajar apa saja di kelas itu? Saya itu biasanya menggunakan sumber belajar buku teks Pak yang ada di perpustakaan itu Pak. Yang ada di perpustakaan sekolah ya. Gak ada yang lainnya Bu ya? Selain buku teks itu ya Pak ya. Saya pikir kayaknya ada ya Pak ya selain buku teks itu sebenarnya. Banyak ya Pak ya sumber belajar, bisa seperti video di YouTube, artikel di blog, atau juga bisa tulisan ilmiah yang ada di internet Pak. Atau juga bisa juga pakai aplikasi yang sedang tren sekarang Pak, seperti TikTok gitu Pak, atau di Reel IG. Nah itu betul sekali Bu.
Saya yakin kalau misalkan Bu Ena bisa menggunakan bermacam sumber belajar itu. Nanti ini akan diharapkan membuat murid-murid antusias ya dalam pembelajaran. Jadi sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini kira-kira? Yang pertama, saya akan merancang pembelajaran yang mengasihkan, Pak, dengan menggunakan sumber belajar yang beragam ya, Pak ya. Seperti video tadi ya, dan juga TikTok. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas yang tidak terlalu banyak mungkin ya, Pak ya. Kemudian untuk tugasnya juga sesuai dengan bakat dan minat murid-murid saya, Pak. Istilahnya saya akan melaksanakan pembelajaran diferensiasi, Pak. Sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tapi mereka memang senang mengerjakan tugas-tugasnya, Pak. Misal menggunakan video, infografis atau media lainnya, Pak, yang lebih relevan. Oke, bagus sekali rencana Ibu ya. Ini mudah-mudahan berhasil, Bu ya. Apa komitmen Ibu untuk terhadap rencana ini? Saya berkomitmen ya untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi, sehingga murid-murid saya itu dapat menjalankan merdeka belajar ya, Pak ya. Dan saya akan membuat murid-murid saya itu senang dalam kegiatan eksplorasi materinya. Tanpa ada unsur paksaan, akan saya sarankan memilih sumber belajar pada murid-murid saya, Pak. Mereka memilih sendiri, Pak, sumber belajarnya. Wah, bagus sekali, Bu. Nah, ini saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua ini berjalan dengan lancar ya. Semua harapan Ibu itu ya. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Kira-kira nanti saya mau itu, Pak. Mau merencanakan pembelajaran ini minggu depan lah, Pak ya. Saya coba saya tunggu hasilnya, Bu ya. Mudah-mudahan obrolan kita, coaching kita mendapatkan solusi yang baik. Oke. Ya, Pak, terima kasih ya, Pak. Ya, sama-sama. Pak. Mudah-mudahan kita bisa menjadi guru yang selalu dirindukan murid-murid kita, Pak ya. Oke, lanjut ke praktek kedua ya. Latar di ruang guru, waktunya jam istirahat, percakapan dengan rekan sejawat dengan masalah kurangnya motivasi belajar siswa dengan ketika jam pelajaran siang hari. Saya sebagai coach dan Bu Nur sebagai coach ya, Bu ya. Iya, Pak ya. Ya, kita dimulai. Ya, Pak ya. Selamat siang Pak Romi, apa kabar? Selamat siang, alhamdulillah kabar baik. Ibu, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Pak, saya baik kabar juga Pak. Terima kasih ya Pak. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting kayaknya ya Pak ya. Kalau boleh kayaknya itu apa kemarin kurangnya motivasi belajar siswa ketika jam pelajaran di siang hari gitu. Betul, ya Pak ya. Apakah Pak Romi siap untuk berdiskusi hari ini? Tentu Bu, saya sudah siap. Saya memang merasa masalah ini itu berlarut-larut gitu ya. Mudah-mudahan ini ada solusi. Baik Pak. Mari kita mulai ya Pak. Bisakah Pak Romi ceritakan lebih detail mengenai situasi yang dihadapi Bapak ya di sekolah saat jam pelajaran di siang hari Pak? Oke, jadi begini Bu ya. Saya mengajar beberapa mata pelajaran yang kebetulan jadwalnya di siang hari gitu ya, atau ba'da duhur jam 13 atau ada yang pukul 15 begitu. Nah ini yang setelah jam istirahat itu kan ada kegiatan makan siang. Seringkali saya melihat setelah itu siswa itu terlihat lelah, kurang bersemangat dan sulit berkonsentrasi itu kelihatannya. Hasil pekerjaan mereka juga cenderung ya menurun lah dibandingkan dengan jam pelajaran di pagi hari, begitu Bu masalahnya. Oh iya Pak, saya mengerti Pak. Memang ya Pak, kalau siang hari mungkin mereka udah capek mungkin ya Pak, terlalu apa? Iya betul. Iya. Jadi menurut Bapak sudah pernah mencoba beberapa strategi atau belum untuk mengatasi masalah ini Pak? Kalau iya ya pernah ya. Saya sudah mencoba beberapa hal lah ya. Seperti memulai pelajaran dengan ice breaking, kemudian permainan-permainan singkat lah begitu Bu, saya pernah mencoba. Namun sepertinya ini efeknya tidak terlalu lama lah, tidak bertahan lama. Siswa kembali terlihat lesu lagi gitu ya. Oh iya. Ya kipas-kipas lagi gitu seperti itu.
Oh ya, menarik sekali itu Pak, ada ice breaking ya Pak ya. Iya. Bagaimana respon siswa Pak terhadap ice breaking itu atau permainan itu Pak? Pada awal-awalnya Bu ya, terlihat lebih antusias dan aktif gitu setelah ice breaking, tetapi setelah itu energi mereka kembali menurun gitu. Baik Pak, baik. Mari kita coba analisis lebih dalam ya Pak ya. Menurut Oke. Pak Roni, apa yang menjadi penyebab utama siswa kurang termotivasi pada jam pelajaran siang hari? Oke, setelah ngobrol-ngobrol begini, saya rasa ada beberapa faktor Bu ya. Salah satunya mungkin karena mereka pertama sudah lelah ya dalam mengikuti pelajaran di pagi hari, kemudian selain itu ada gambarnya ya. Selain itu cuaca panas ya. Sekarang ini memang terasa agak panas di siang hari, begitu Bu. Oh iya Pak ya. Memang Pak, betul sekali sekarang cuacanya sangat panas dan sangat mempengaruhi fisik ya, mungkin ya kondisi mereka. Faktor kelelahan dan cuaca memang bisa sangat mempengaruhi ya Pak ya. Apakah ada faktor lain ya Pak yang mungkin berperan selain itu Pak? Mungkin juga karena mata pelajaran yang saya ampu ini matematika yang sedang diajarkan ini terlalu sulit mungkin ya. Tidak terlalu menarik ya bagi beberapa atau sebagian siswa. Saya mengajar mata pelajaran yang cukup berat lah, memerlukan konsentrasi yang tinggi begitu. Pelajaran matematika ya Pak, menarik ini Pak. Jadi ada beberapa faktor ya Pak ya yang mungkin berperan di sini, yaitu kelelahan, cuaca, dan juga mungkin ketertarikan terhadap mata pelajaran ya Pak ya. Memang Pak, matematika itu memang agak-agak bikin pusing gitu Pak, susah. Iya, ibu tahu sendiri lah. Iya. Mari kita fokus pada satu faktor terlebih dahulu ya Pak ya. Boleh. Yaitu bagaimana kita bisa membuat pelajaran matematika itu lebih menarik dan lebih interaktif gitu Pak. Apakah Pak Roni sudah pernah mencoba metode pembelajaran yang berbeda Pak? Saya pernah mencoba begini di kelas itu dengan diskusi kelompok ya. Namun hasilnya kurang efektif itu karena siswa cenderung bercanda gitu. Ada sebagian yang tidak fokus begitu. Iya Pak. Dengan diskusi kelompok ya Pak. Bapak waktu itu menggunakan metode pembelajaran apa Pak waktu diskusi? Untuk ketika diskusi sih metodenya biasa ceramah begitu ya. Gitu ceramah. Bagaimana kalau bagaimana jika kita mencoba metode lain Pak selain tadi ceramah ya, pembelajaran PBL atau berbasis proyek itu Pak? Ini bisa memberikan tantangan loh Pak, dan konteks nyata ya, mungkin bisa lebih menarik gitu Pak bagi siswa Pak. Itu ide bagus. Saya terbesit ke sana gitu ya. Ketika ada metode yang saya ceramah nggak terlalu ini ya. Saya belum pernah mencoba metode tersebut. Coba nanti saya akan membuat metode yang lain lah, seperti metode project itu. Betul sekali Pak ya. Pembelajaran proyek itu bisa membuat siswa emang Pak lebih aktif ya Pak ya, dan terlibat. Selain itu kita juga bisa mencoba pendekatan lain mungkin ya Pak ya, seperti menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Misalnya dengan memanfaatkan aplikasi edukasi atau video pembelajaran ya Pak ya. Oke ya, saya setuju tuh. Akan mencoba teknologi ya, beberapa aplikasi. Sekarang teringat nih ada aplikasi edukasi yang menarik. Kalau di penilaian di Quizzes itu ya, mendengar beberapa aplikasi yang lainnya juga sih. Bagus sekali Pak itu Pak, pakai Quizzes ya, jadi anak-anak tuh biar lebih berbeda gitu Pak ya, nggak metodenya tuh nggak membosankan, maksudnya ya Pak, lebih menarik. Selain itu mari kita pertimbangkan Pak juga faktor fisik dan lingkungan. Mungkin bisa dicoba Pak untuk memberikan istirahat sejenak atau melakukan aktivitas fisik ringan di tengah-tengah pelajaran untuk penyegaran mereka gitu Pak. Itu ide bagus tuh. Mungkin dengan memberikan waktu istirahat Bu ya, mungkin istirahat di sini relax lah dengan meregangkan tangan atau senam-senam ringan gitu. Coba untuk menggerakkan kaki tangan. Ini mudah-mudahan siswa bisa kembali segar dan siap untuk belajar lagi. Tepat sekali Pak.
Aktivitas fisik ringan itu bisa membantu meningkatkan energi dan konsentrasi. Kita juga bisa mengatur suasana kelas agar lebih nyaman, misalnya dengan memastikan sirkulasi udara yang baik dan pencahayaan yang cukup, Pak. Oke, baik Bu. Saya akan mencoba beberapa hal yang tadi saya utarakan ya. Nanti saya ingin melihat bagaimana respon anak-anak begitu ya. Bagus Pak Romi. Saya yakin ya dengan beberapa perubahan ini kita bisa melihat peningkatan motivasi belajar siswa. Jangan ragu ya Pak untuk mencoba berbagai pendekatan dan melihat mana yang paling efektif. Kita bisa bertemu lagi ya Pak untuk mengevaluasi hasilnya. Kira-kira Bapak kapan mau mencoba mengaplikasikannya? Oke, setelah ini saya berkomitmen melakukannya minggu depan, langsung pertemuan berikutnya di pekan depan hari Senin saya akan langsung eksekusi lah, mudah-mudahan. Oh iya Pak ya, bagus Pak. Mudah-mudahan nanti hasilnya memuaskan ya Pak ya, sesuai yang amin. Siap. Terima kasih Bu ya atas waktunya sudah memberikan atau mendampingi saya untuk mencapai solusi yang baik. Terima kasih. Ya, Bapak dulu yang nanya kayak tadi. Oke, untuk refleksi kegiatan, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan tadi, Bu? Selama percakapan tadi, saya membawa percakapan ke arah solusi ya Pak dari permasalahan yang diutarakan tadi. Oke, apa yang masih perlu diperbaiki, Bu? Menurut saya yang perlu diperbaiki adalah proses identifikasi ya, agar mampu mendapatkan banyak data mengenai permasalahan yang sedang Koci hadapi. Oke. Kemudian apa yang Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present ya, kesadaran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Fokus Pak terhadap masalah yang diutarakan oleh Koci, serta mencoba mengimajinasikan dan membaca kondisi pada saat permasalahan tersebut terjadi. Oke. Apa yang akan Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Saya akan memperbanyak pengalaman agar terbiasa dalam menghadapi Koci dengan potensi ragam permasalahan yang berbeda Pak yang terjadi saat ini. Oke, terus pertanyaan untuk coachingnya, apa yang Ibu rasakan setelah di coaching? Perasaan saya yang dirasakan ya setelah di coaching yaitu saya merasa nyaman membicarakan permasalahan yang terjadi dan fokus berubah ya, menemukan solusi gitu Pak. Oke. Mudah-mudahan nanti solusi bisa menjadi ini Pak. Kemudian refleksi untuk saya Bu, silakan Ibu yang bertanya. Oh ya. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan tadi? Oke, yang pertama alur tirtanya sudah semuanya terlaksana, sudah dapat diterapkan dari percakapan tadi. Oh iya. Apa yang masih perlu ditingkatkan Pak? Yang perlu ditingkatkan mungkin percakapannya perlu diperhalus ya dengan bahasa-bahasa yang efektif dan sederhana begitu. Apakah Bapak tadi tetap dalam kondisi kehadiran penuh Pak sebelum dan saat melakukan coaching? Sebelum dan sesudah fokus pada apa yang sedang dilakukan ya. Saya rasa fokus, tidak lirik kiri kanan, kita komunikasinya lancar dan apa hubungannya saling kontinu ya, tidak terputus. Apa yang Bapak lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya Pak? Oke, akan terus mempelajari alur tirta karena ini adalah benang merahnya dari coaching ini dan berlatih memahami situasi dari coaching. Oh iya. Sekarang lanjut ke pertanyaan ke coaching ya Pak. Boleh. Apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Perasaan saya senang ya setelah di coaching atau jadi coaching ya, karena permasalahan yang saya hadapi akhir-akhirnya menemukan solusi yang diharapkan. Ya, baik. Oke, selesai untuk refleksinya. Bu, kita